Halo sahabatku, kali ini kita akan membahas mengenai hipertensi. Yuk kita simak sama-sama. Sebelumnya, kamu udah tahu belum apa itu hipertensi? Nah, jadi teman-teman, hipertensi atau yang lebih dikenal dengan tekanan darah tinggi adalah penyakit kronik akibat desakan darah yang berlebihan dan hampir tidak konstan pada arteri. Seseorang didiagnosis mengalami hipertensi ketika hasil pengukuran tekanan darah sistolik yang dimiliki lebih dari 140 mm air raksa dan tekanan darah diastolik yang dimiliki lebih dari 90 mm air raksa setelah dilakukan pemeriksaan tekanan darah berulang. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperkirakan sebanyak 1,28 miliar orang dewasa berusia 30-79 tahun di seluruh dunia menderita hipertensi. Sebagian besar tinggal di negara berpenghasilan rendah dan juga menengah. WHO juga menyebutkan bahwa 46% orang dewasa dengan hipertensi tidak menyadari bahwa mereka memiliki kondisi tersebut dan kurang dari separuh orang dewasa dengan hipertensi didiagnosis dan diobati. Hanya sekitar 1 dari 5 orang dewasa dengan hipertensi dapat mengendalikan tekanan darah yang dimiliki. Hipertensi merupakan penyebab utama kematian dini di seluruh dunia. Sini ada beberapa kategori hipertensi menurut WHO. Untuk optimal, tekanan darah sistoliknya kurang dari 120 dan tekanan darah diastoliknya kurang dari 80. Untuk normal, tekanan darah sistoliknya kurang dari 130, tekanan darah diastoliknya kurang dari 85. Untuk normal sampai tinggi, tekanan darah sistoliknya 130 sampai 139, tekanan darah diastoliknya 85 sampai 89. Untuk tingkat 1 atau hipertensi ringan, tekanan darah sistoliknya 140 sampai 159 dan tekanan darah diastoliknya 90 sampai 99. Untuk tingkat 2 atau hipertensi sedang, tekanan darah sistoliknya 160 sampai 179 dan tekanan darah diastoliknya 100 sampai 109. Untuk tingkat 3 atau hipertensi berat, tekanan darah sistoliknya lebih dari sama dengan 180 dan tekanan darah diastoliknya lebih dari 110. Untuk hipertensi sistol terisolasi, tekanan darah sistoliknya lebih dari sama dengan 140 dan tekanan darah diastoliknya kurang dari 95. Nah, adapun kategori hipertensi menurut JNC 7 dan AHA. Untuk JNC 7 normalnya TDS kurang dari 120 dan TDD-nya kurang dari 80. Hipertensi TDS-nya 120 sampai 139, TDD-nya 80 dan sampai 89. Hipertensi tingkat 1 TDS-nya 140 sampai 159 dan TDD-nya 90 sampai 99. Hipertensi tingkat 2 TDS-nya lebih dari 160 dan TDD-nya lebih 100. Hipertensi sistolik terisolasi TDS-nya lebih 140 dan TDD-nya kurang dari 90. Untuk menurut AHA normalnya TDS kurang dari 120, TDD-nya kurang dari 80. Hipertensi TDS 120 sampai 129, TDD-nya kurang dari 80. Hipertensi tingkat 1, TDS-nya 130 sampai 139, TDD-nya 80 sampai 89. Untuk hipertensi tingkat 2, TDS lebih dari 139 dan TDD-nya lebih dari 89. Jadi dokter, apa sih penyebab hipertensi itu? Jadi Dek, untuk beberapa penyebab dari hipertensi itu ada yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Untuk faktor penyebab hipertensi yang dapat diubah diantaranya yaitu merokok, kebiasaan konsumsi makanan tinggi lemak, konsumsi natrium, konsumsi garam yang berlebihan, ada juga kurang aktivitas fisik, stres, obesitas, dan minum alkohol. Dan untuk penyebab hipertensi yang tidak dapat diubah diantaranya yaitu usia, jenis kelamin, dan juga genetik. Penting bagi kita untuk memahami bahwa hipertensi bukan sekadar angka di alat pengukur tekanan darah, tapi ancaman nyata yang sering hadir tanpa gejala. Gaya hidup yang kita jalani hari ini sangat menentukan kondisi kesehatan kita di masa depan. Mengurangi konsumsi garam, rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, dan menghindari rokok serta alkohol adalah langkah-langkah kecil yang bisa memberi dampak besar. Hipertensi bisa dicegah dan dikendalikan jika kita sadar, peduli, dan mau berubah. Mulailah dari diri sendiri dan ajak orang-orang terdekat untuk hidup lebih sehat. Karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Mari kita jaga tekanan darah demi masa depan yang lebih baik dan lebih sehat.